Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Ferdiansyah. Akhirnya saya kena COVID-19 teman-teman sekalian. Ya, ini video saya kali ini saya mau ngebahas tentang pengalaman saya ya waktu kemarin kena COVID-19. Jadi mungkin video ini bisa sedikit memberikan edukasi juga, memberikan pengalaman juga bagaimana sih cara saya untuk melewati cobaan dari COVID-19 ini. Jadi teman-teman sekalian, bahwa pertama kali yang sakit itu istri saya teman-teman, karena istri saya pun juga bekerja di salah satu hotel berbintang juga yang ada di Palembang. Jadi kebenaran pas di bulan itu memang Palembang lagi zona merah, dan juga di tempat istri saya bekerja itu banyak warga negara asing. Jadi mungkin di situ kali kenanya, tapi nggak tahu juga deh. Nah, habis dari situ hari pertama itu istri saya udah mulai batuk, tenggorokannya mulai gatal dia bilang. Dan kemudian saya langsung nyuruh istri saya untuk pisah kamar, jadi jangan gabung sama saya dan keluarga yang lain. Nah, pas lagi hari keduanya, mertua saya pun juga sakit, batuk-batuk dan demam. Nah, tapi mertua saya ini sebelumnya dia ke pasar, biasalah belanja kebutuhan rumah tangga ya. Jadi kita nggak tahu nih itu mertua saya tertularnya dari istri saya ataupun dari pasar. Jadi kita nggak tahu kenanya di klaster yang mana. Nah, kemudian saya dan anak saya langsung ngungsi ke rumah orang tua saya. Jadi kami pisah rumah gitu untuk sementara waktu, karena di hari ketiga itu saya dan anak saya pun nggak ada apa-apa, nggak ada reaksi gimana ya, nggak ada gejala-gejala sedikit pun, batuk nggak ada, demam juga nggak ada. Pokoknya kami berdua sama sekali nggak merasakan ciri-ciri orang terkena COVID-19. Nah, begitu hari ketiga saya ngungsi ke rumah orang tua saya, ternyata besoknya anak saya tiba-tiba demam. Dia bilang dingin gitu, tiba-tiba menggigil, dia demam. Wah, itu saya udah mulai agak sedikit-sedikit mikirin negatif gitu ya. Wah, ini jangan-jangan benar-benar fix COVID nih gitu. Tapi saya coba berusaha untuk positif, coba berusaha untuk menenangkan diri. Mungkin ini hanya kebenaran, karena mungkin anak saya pas lagi tidur di rumah orang tua mungkin kebanyakan main, kena AC atau masuk angin lah gitu ya. Jadi akhirnya karena anak saya udah demam, ya udahlah, akhirnya saya ngajak dia pulang ke rumah. Jadi saya langsung balik ke rumah lagi. Nah, pas lagi sampai di rumah, saya pun juga masih belum ada gejala-gejala, masih anteng aja gitu loh. Jadi di rumah itu cuma ada 3 ya sekarang yang kena ya, istri saya, mertua saya, dan anak saya. Nah, di hari keempatnya ternyata saya mengalami pusing yang cukup hebat gitu ya, agak keliengan gitu ya. Tapi saya ngerasa itu apakah mungkin saya kecapean karena ngurus anak saya gitu kan. Ya, segala keperluan anak saya ngurus, karena mertua sama istri udah pada demam tinggi dan udah pada batuk-batuk gitu kan. Nah, pas lagi hari keempatnya saya ngerasain keliengan nih, pusing nih. Kok keliengan gini ya, kok merasa kurang fit ya. Nah, akhirnya tibalah di hari kelima. Di hari kelima itu beneran, berarti di hari kelima saya hari kedua berarti ya. Nah, di hari kelima itu saya tiba-tiba demam. Nah, tiba-tiba situ demam, saya baru ngerasa, wah, ini fix nih, udah nggak bener nih. Masa iya satu rumah sakitnya bisa barengan. Di pada saat hari kelima, saya mendadak merasa tidak bisa mencium bau-bauan. Lidah saya tidak bisa merasakan makanan yang enak. Ini di sini saya baru nyadar bahwa waduh, nih fix nih, jangan-jangan saya kena COVID nih gitu. Ini saya kena anosmia pasti ini nih. Udah mulai tuh, wah kacau nih, kayaknya fix COVID nih. Akhirnya langsung juga pada saat hari itu saya langsung berangkat ke rumah sakit. Saya melakukan swab, dan ternyata qadarullah beneran saya positif kena COVID-19. Pas lihat hasil tesnya, itu bener-bener membuat saya itu ngerasa, wah, kena COVID nih. Yang selama ini udah ikhtiar maksimal, yang selama ini udah bertawakal maksimal, ternyata ya sudah, ini sudah kehendak Allah nih, bahwa emang saya ditakdirkan sekarang merasakan COVID-19. Ada sih teman-teman pikiran tuh yang waduh, saya gimana nanti ya kalau tiba-tiba sesak napas. Kan karena kita punya riwayat ya, lambung ini kan punya riwayat lambung, sesak napas tuh pasti ada ya. Dan juga pemikiran-pemikiran negatif itu kan bisa menjadikan psikosomatis, membuat kita jadi yang awalnya mungkin nggak sesak napas, nggak pneumonia, malah jadi psikosomatis pikiran, akhirnya sesak beneran gitu loh. Saya meyakini teman-teman bahwa nggak ada korelasinya antara penyakit dengan kematian. Itu saya benar-benar yakin banget. Saya benar-benar percaya bahwa kematian itu udah urusan ajal. Jadi begitu saya kena positif COVID itu, saya merasa kalau saya belum ajalnya meninggal, mau gimana pun saya nggak akan meninggal nih.
ya kan? Tapi kalau seandainya saya memang udah ajalnya saya meninggal terkena COVID-19, ya bagaimana lagi? Itu sudah kehendak Allah kan, itu memang sudah aturannya Allah ya gitu ya. Jadi saya pun merasa jadi tenang gitu loh. Udah deh, nggak usah mikir aneh-aneh deh. Toh juga ada yang sembuh kok, toh juga nggak semua orang kena COVID itu meninggal kok, ya kan. Jadi saya makin kuat nih pendirian saya, makin positif nih pikiran saya. Jadi saya langsung mengafirmasi ke diri saya sendiri bahwa COVID ini bisa sembuh. Nah, teman-teman di luar sana, kalau memang ada yang menimpa kalian juga terkena COVID, yuk afirmasikan diri kalian, sugestikan diri kalian bahwa COVID ini bisa sembuh. Tidak semuanya kena COVID bakal meninggal. Ya, teman-teman ya, harus ingat itu, harus camkan itu ya. Nah, berikutnya saya itu mendapatkan video dari CEO ISQ Bapak Ari Ginanjar. Beliau mengatakan bahwa jangan mikirin yang buruknya, jangan mikirin yang aneh-anehnya, pikirin bagaimana cara penyembuhannya. Nah, itu saya langsung merasa oke, sekarang langkah berikutnya saya mau mikirkan bagaimana saya bisa sembuh, bagaimana stamina saya bisa sehat. Akhirnya di hari itu juga saya langsung beli vitamin, saya langsung beli buah-buahan, saya langsung belanja semualah istilahnya. Pokoknya yang biasanya saya buah itu sehari berapa kali, pada saat saya kena COVID saya lipatkan 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Jadi saya makin sering makan buah dan makin banyak makan sayur. Nah, kemudian saya itu pernah mendengar dari motivator juga, dari Bapak Tungda Semuaringin. Beliau penyintas COVID juga. Jadi beliau bercerita di Instagramnya bahwa pada saat dia isoman di rumah sakit, dia tidak henti-hentinya untuk banyak minum dan mengkonsumsi VCO, virgin coconut oil atau minyak kelapa. Nah, karena dia mengatakan minyak kelapa itu bisa membunuh bakteri dan virus, salah satu keunggulannya ya, sedangkan minyak kelapa itu banyaklah manfaatnya. Nah, akhirnya udah selesai semua nih persiapan tempurnya, udah siap semua nih persiapan perangnya. Akhirnya begitu saya kena anosmia itu, saya mencari tahu nih apa sih penyebab anosmia. Ternyata atas izin Allah, mungkin Allah juga ingin menenangkan hati saya. Akhirnya malah saya ketemu sama channel dokter apa ya, saya agak lupa sih, dokter Po atau dokter apa gitu ya. Nah, dia salah satu sukarelawan yang menangani beberapa pasien COVID-19 di Jakarta, khususnya di Wisma Atlet. Nah, beliau mengatakan bahwa berbanggalah kalian bagi penderita COVID-19 yang kalau kalian merasakan anosmia, kalian hilang indera penciuman dan hilang indera perasa, karena itu merupakan sinyal awal bahwa kalian terkena COVID taraf rendah. Jadi tidak mengkhawatirkan terkena COVID yang ringan gitu ya istilahnya ya. Nah, itu saya langsung mendapati petunjuk gitu, kayak langsung ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini saya kena COVID yang ringan, bukan yang berat, bukan yang mengkhawatirkan. Terus akhirnya saya pun jadi makin percaya diri, akhirnya pun saya jadi semakin termotivasi, semakin semangat. Ya udah, kerjaan saya tiap hari ya beribadah, terus juga makan yang sehat-sehat, 2 kali lebih sehat daripada sebelumnya, istirahat yang cukup, nggak begadang, jam 9 saya udah tidur, terus juga makan sayur buah itu nggak pernah putus, terus saya konsumsi terus, banyak minum air putih dan juga konsumsi vitamin dan obat-obatan lagi yang lainnya. Nah, akhirnya saya di hari ke 6 atau ke-7 ya, baru alhamdulillah saya udah bisa merasakan lagi tuh aroma minyak kayu putih, dan juga udah bisa merasakan lagi makan makanan yang enak. Nah, itu pengalaman pribadi saya yang benar-benar luar biasa lah. Nah, teman-teman, saya mau ngasih tahu nih, ini yang saya rasakan ya. Pada saat saya kena COVID-19 itu, batuknya itu gatalnya bukan di sini loh, teman-teman. Ini entah ini perasaan saya atau bagaimana, nggak tahu juga ya. Biasanya kalau kita batuk kan gatal di sini kan, sering-sering gitu kan, gatalnya di sini gitu. Cuman pada saat saya kena COVID itu, gatal tuh di sini teman-teman, anehnya. Di situ kayak gimana ya, kayak ada bulu halus yang gelitik gitu loh. Jadi selagi setiap batuk itu di sini yang kerasa gitu. Gitu. Kok makin gatal ya, kok makin geli ya di sini gitu. Ya aneh juga sih, tapi ya itulah yang saya rasakan. Jadi bukan di sini gatalnya, tapi di saluran paru-paru ini kali ya. Ya, itulah pokoknya intinya, alhamdulillah saya batuknya nggak sampai batuk yang parah banget. Saya juga mau ngasih tahu bahwa saya pun juga merasakan sesak napas, agak sesak napas. Nah, ini ya teman-teman, kalian harus bisa membedakan mana sesak napas karena akibat dari pikiran negatif, psikosomatis, atau sesak napas karena emang pneumonia atau enggak karena COVID. Jadi yang saya rasakan ya teman-teman, saya udah tahu nih kan rumusannya kan. Kalau sesak napas saya itu hilang timbul, mamanya saya sekarang lagi kok agak nggak enak ya, agak sesek ya.
Nah pas lagi setengah jam berikutnya, 1 jam berikutnya tiba-tiba hilang. Nah itu bisa dipastikan karena akibat dari psikosomatis, pikiran. Jadi bukan karena pneumonia-nya, bukan karena dari COVID-nya. Tapi yang saya tahu kalau seandainya napasnya itu terus nggak hilang-hilang, apa namanya, seseknya itu nggak berhenti-berhenti gitu ya, merasa kayak susah bernapas, kayak tenggelam dalam air gitu ya. Nah itu yang saya tahu kalau saya kena COVID-19 ya, kena pneumonia-nya. Tapi kalau psikosomatis itu sesak napasnya hilang timbul. Nah saya merasakan itu. Jadi pas lagi kemarin, aduh sesak napas nih, wah jangan-jangan pneumonia nih, wah jangan-jangan udah mulai kena paru-paru nih gitu ya. Tapi saya ngerasa coba deh tes dulu deh. Ini saya pikir jangan mikir yang aneh-aneh, jangan mikir yang enggak dulu, coba dibuat happy. Saya nonton Netflix segala macem, ngobrol via telepon sama istri saya di rumah, lucu-lucuan, seru-seruan. Akhirnya emang benar, sekitar setengah jam kemudian atau sejam kemudian udah hilang tuh sesak napasnya, udah normal lagi gitu ya. Nah itu saya baru ngerasa, oh ya fix, ini bukan karena pneumonia-nya, ini bukan karena paru-parunya, tapi akibat dari psikosomatisnya. Nah kemudian saya merasakan bahwa di hari ke-7 sampai ke hari 14 itu kelingan saya nggak hilang-hilang. Itu kelingannya emang luar biasa lah. Itu di antara gejala-gejala COVID yang saya alamin, kelingan itu yang paling mengkhawatirkan. Kelingan itu yang paling membuat saya tuh jadi agak-agak sedikit berpikiran negatif gitu ya. Cuman alhamdulillahnya Bu juga, kan dulu pernah tuh ngerasain kelingan kan. Jadi saya ngerasa, biasa nih kelingan. Atau juga aku dulu juga pernah ngerasain kelingan pas lagi waktu pertama-tama kali kena penyakit lambung lagi gawat-gawatnya. Jadi itu membuat saya jadi barometer bahwa ya udah, aku lu pernah ngalamin nih kelingan seperti ini, bahkan lebih gawat lagi. Jadi begitu kena COVID ada kelingan, itu pun juga membuat saya jadi nggak begitu khawatir. Syukur juga ya, dulunya saya pernah punya penyakit riwayat lambung, pernah ngerasain sesak napas, kelingan segala macam. Andai kata dulu aku nggak pernah kena gangguan lambung, begitu saya kena COVID, pasti parno banget nih, pasti ini membuat panik banget nih kan. Aduh kok sesak ya, aduh kenapa gini ya, wah bener-bener pneumonia nih ya. Nah itu yang gawat teman-teman. Jadi kalian jangan cemas, kalian jangan panik. Pokoknya afirmasikan selalu pikiran bahwa sakit ini bisa sembuh, sakit ini bisa sembuh, sakit ini bisa sembuh. Udah gitu aja deh, nggak usah browsing yang aneh-aneh, nggak usah dengar berita yang macam-macam, nggak usah dengar anak ini anak itu, nggak usah menyerap berita-berita yang nggak penting. Pokoknya intinya kalian harus selalu berpikiran bagaimana caranya saya sembuh, bagaimana caranya saya sembuh. Udah itu aja. Kalaupun juga kalian mau browsing, lagi nggak ada kerjaan di rumah gitu kan, kalau kalian pengen cari informasi tentang COVID, cari informasi sembuhnya nih, apa yang harus dikonsumsi nih, apa yang harus dilakukan nih. Nah itu aja. Jadi nggak usah dengar berita bahwa wah hari ini sudah begini, wah ini zona merah, wah ini si ini, wah si ini, wah. No, dah itu jangan dibuang karena itu bisa membuat kalian jadi cemas. Nah, jadi video saya ini saya rangkum semuanya jadi satu. Kesimpulannya adalah kalau seandainya kalian nanti ke depannya kena COVID ataupun yang sekarang sedang mengalami, intinya kalian harus beribadah itu yang pertama. Ini momen yang tepat untuk kalian beribadah karena kalian banyak waktu kosong kan, banyak waktu luang di rumah, nggak ada kerjaan. Perbanyaklah ibadah, minta sama Allah kesembuhan. Karena ya Allah tuh ya Syafi kan, Maha Penyembuh. Jadi sakit apapun nggak akan mungkin nggak bisa sembuh kalau Allah sudah berkehendak, pasti bisa sembuh. Jadi yang pertama itu ibadah, kemudian yang kedua kalian harus pola pikirnya benar-benar harus positif. Jangan mikir enggak, jangan panjang angan-angan, jangan mikir yang terlalu jauh gitu, jangan ya. Pikiran kalian tuh harus dikelola, selalu berpikir bagaimana saya sembuh, penyakit ini bisa sembuh, saya mau sembuh. Itu terus kalian pikirkan. Oke, jadi kan semangat terus, jadi kalian termotivasi terus. Nah, yang ketiga, pola makan itu sendiri. Makan kalian tuh harus 2 atau 3 kali lebih banyak makanan sehat dari sebelumnya. Kalau kalian sehari cuma makan buah sekali atau 2 kali, begitu kalian kena COVID, kalian harus 2-3 kali lebih banyak makan buah. Jadi pas lagi nyemil, lagi santai, makan buah. Begitu jam makan besar, kalian harus makan yang sehat-sehat, makan sayur, perbanyak makan sayur. Ya teman-teman. Terus juga multivitamin, vitamin C, vitamin D ya, yang seperti kita tahu lah ya, udah banyak informasinya. Yang high dose ya, yang tinggi dosisnya, vitamin C yang 1000 atau enggak yang vitamin D-nya yang saya nyaranin sih 1000 ke atas ya, jangan ke bawah. Kalau bisa 1000, 2000 atau enggak 5000 maksimal. Jangan yang 125 atau enggak yang 250 itu terlalu kecil. Jadi ya harus konsumsi multivitamin juga, kalian juga harus berolahraga juga, terus juga berjemur. Pokoknya intinya kalian lakukan pola hidup sehat ya. Udah, jangan yang aneh-aneh lagi, jangan yang mikir enggak lagi. Lakukanlah pola hidup sehat benar secara maksimal.
3 itulah teman-teman pesan saya. Beribadah, pola pikir, dan makan yang sehat. Insya Allah kalian pasti akan sembuh juga seperti saya. Oke, jadi jangan khawatir, sakit COVID ini bisa sembuh. Sekian dulu video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat, semoga kalian bisa mengambil hikmah dari kejadian saya, semoga kalian bisa menjadikan pengalaman saya ini barometer kalian bahwa oh ternyata orang yang kena gangguan lambung, orang yang kena kecemasan, anxiety segala macam itu pun juga bisa sembuh dari COVID-19. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, klik like-nya juga, dan sebar video saya ini ke forum-forum anxiety, ke forum COVID apa segala macam, bolehlah, silahkan bebas. Mana tahu ada di luar sana yang membutuhkan informasi dari pengalaman saya ini. Oke, terima kasih. Saya Frediansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.